Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Nadia Riza Pratiwi akan mempresentasikan tugas literasi terkait buku yang saya baca. Dalam presentasi kali ini ada 3 bab. Yang pertama adalah identitas buku, yang kedua tabel KWL atau Know What dan Learn, kemudian yang ketiga adalah resume buku. Buku yang saya baca berjudul Finish Lesson, yaitu mengajar lebih sedikit, belajar lebih banyak ala Finlandia. Diterjemahkan oleh Ahmad Mukhlis, cetakan Mei 2014. Penerbitnya Kaifa, jumlah halamannya 318. Reviewnya saya sendiri, Nadia Riza, dari Pendidikan Biologi A 2017. Pengetahuan yang pertama tentang Finlandia yaitu pendidikan di Finlandia dinilai terbaik di dunia. Kemudian Finlandia dikenal sebagai negara yang indeks kebahagiaannya itu tertinggi. Kemudian diyakini model pendidikan yang diterapkan berhubungan dengan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat Finlandia. Jadi karena pendidikannya baik gitu, metode yang diterapkan, model yang diterapkan di pendidikannya itu baik, itu sejalan berhubungan berhubungan lurus gitu dengan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat Finlandia. Kemudian negara Finlandia ini disebut sebagai negara yang memiliki skala prioritas yang lurus dalam kaitannya dengan paradigma pendidikan yang dianutnya. Yang menjadi pertanyaan yang pertama, bagaimanakah langkah awal proses pendidikan Finlandia sehingga diyakini sebagai pendidikan terbaik di dunia? Kemudian bagaimanakah sekolah di Finlandia sehingga Finlandia itu merupakan negara dengan pendidikan terbaik? Lalu bagaimana model pendidikan yang diterapkan itu bisa berhubungan dengan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat Finlandia? Pelajaran yang pertama yang dapat saya ambil yaitu ada 3 fase perjuangan dalam pencapaian Finlandia sebagai pendidikan yang terbaik. Fase pertama adalah penyamaan konsep, yaitu pendidikan menjadi prioritas karena pendidikan membantu menolong diri sendiri. Kemudian ada fase kedua yaitu membentuk jaringan dan otonomi daerah, yang mana pendidikan Finlandia berbasis kepercayaan dan tanggung jawab di atas akuntabilitas. Kemudian fase yang ketiga yaitu menyempurnakan efisiensi dan produktivitas terkait pendidikan dan hal-hal yang bersifat administratif. Kemudian sekolah Finlandia itu bagaimana? Yang pertama, Finlandia melakukan strategi penguatan sekolah, yaitu mencegah sekolah menganggap pesaing terhadap sekolah lain. Jadi satu sekolah itu tidak menganggap sekolah lain sebagai pesaingnya. Di mana aja sekolahnya itu sama-sama bagus, sama-sama berkualitas. Kemudian yang kedua, Finlandia mengimplementasikan paradoks, yaitu ada 2. Sedikit mengajar tapi belajar lebih banyak, dan sedikit ujian dan belajar lebih banyak. Maksudnya di sini sedikit mengajar, belajar lebih banyak adalah mengedepankan kolaborasi aktif dengan siswa, interaktif dengan siswa, menggiring pengetahuan siswa dengan menyampaikan materi lebih sedikit. Jadi bukan hanya sekedar materi untuk dihafal, tapi materi untuk dipahami. Gak apa-apa sedikit, namun harus dipahami. Kemudian sedikit ujian, belajar lebih banyak. Nah, mengajar membantu siswa memahami suatu ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar tes. Jadi di Finlandia ini nggak ada yang namanya ujian kenaikan, ujian buat kesetaraan. Bukan berarti nggak ada ujian sama sekali ya, tapi hanya sedikit gitu. Hanya ketika mereka itu masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ketika di sekolah pada umumnya, misalnya di SMP atau di SMA, nah mereka itu mendapatkan assessment atau ujian yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi guru ini bisa ngelihat, oh siswa ini seperti ini, ujiannya seperti ini. Siswa yang seperti itu, ujiannya seperti itu.
Jadi menyesuaikan dengan tingkat kemampuannya siswa. Nah, selanjutnya keselarasian antara model pendidikan yang diterapkan dengan kemakmuran negara sangat terbukti di Finlandia. Tadi kan yang pertanyaan ketiga itu bagaimana hubungan model yang diterapkan itu kok bisa berhubungan dengan model pendidikan yang diterapkan kok bisa berhubungan dengan kemakmuran masyarakatnya. Nah, keselarasian antara model pendidikan yang diterapkan dengan kemakmuran negara sangat terbukti di Finlandia. Misalnya, adanya standar sekolahan yang sama satu sama lain, maksudnya dimanapun sekolah itu sama, baik itu yang di jauh, yang deket, itu sama-sama berkualitas, maka hal ini akan menyebabkan masyarakat lebih memilih sekolah yang terdekat, sehingga kemacetan pun berkurang. Kemudian adanya bebas tunjangan rumah sakit dan sekolah. Ada uang pensiun baik PNS maupun baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, contohnya petani. Nah, hal ini menjadikan negara Finlandia ini makmur. Nah, tentunya dengan pajak yang tinggi. Jadi pajaknya di Finlandia itu tinggi, tapi tingginya pajak itu kembali lagi ke warganya, yaitu tadi untuk bebas tunjangan rumah sakit, sekolah, pensiunan buat pegawai negeri maupun pegawai swasta. Nah, kemudian tingkat korupsi juga yang kecil, yang 0%, bahkan dinilai tidak ada korupsi dalam Finlandia. Selanjutnya ke review buku. Jadi buku Finnish Lesson ini bercerita bagaimana Finlandia itu berhasil mentransformasikan pendidikan publik mereka dengan indikator warga negara yang paling terdidik, kesempatan pendidikan yang merata dengan sumber daya yang efektif, profesional, dan efisien. Di awal-awal buku ini, Pasi Selberg, yaitu penciptanya, bercerita tentang sejarah dari Finlandia itu. Jadi awalnya di tahun 1960 itu kurang terdidik. Finlandia masih terhitung kurang terdidik. Pendidikan hanya bisa hanya bisa diikuti oleh mereka yang mampu. Nah, tapi karena terjadi krisis ekonomi ini, disitulah mulai bangkit pendidikan di Finlandia. Reformasi dimulai tahun 1970 sampai 1990, yang masih biasa-biasa aja pendidikannya itu. Kemudian ketika mengajak ke abad 21 hingga sekarang, membuat perwakilan negara-negara di dunia itu mengunjungi Finlandia untuk melihat langsung proses pendidikan di sana. Nah, karena ketika di abad 21 ini, mulai di abad 21 itu pendidikan Finlandia mulai membaik, mulai menjadi acuan berbagai negara. Nah, sebelum reformasi ini ada 3 fase. Jadi ada tahapan sebelum di abad 21 ini. 3 fase perjuangan dalam pencapaian Finlandia sebagai pendidikan terbaik. Fase pertama adalah penyamaan konsep, yaitu pendidikan menjadi prioritas karena pendidikan membantu untuk menolong diri sendiri. Nah, visi Finlandia itu dalam pendidikan publik, yaitu pendidikan harusnya berkeadilan dan berkualitas tinggi. Nah, akhirnya muncullah nih yang namanya peruskoulu, yaitu program wajib belajar 9 tahun, kayak SD sampai SMP itu wajib. Gak boleh ada warganya yang gak sekolah dari SD sampai SMP. Nah, sekolahnya itu tidak ada kelas khusus berdasarkan prestasi atau berdasarkan tingkat ekonomi, itu gak ada. Karena menganggap semua manusia, semua murid itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kelas itu gak ada yang dibedakan berdasarkan prestasi, apalagi tingkat ekonomi, itu gak ada. Semua anak merasa adil untuk belajar dan menikmati belajar. Fase yang kedua yaitu membentuk jaringan dan otonomi daerah. Pendidikan Finlandia berbasis kepercayaan dan tanggung jawab di atas akuntabilitas, mengedepankan kolaborasi aktif antara guru dan siswa, melakukan perbaikan sumber daya guru termasuk memberi kondisi kerja yang menyenangkan atau ruang gerak untuk guru berkreasi dan berinovasi. Jadi membentuk membentuk pendidikan ini itu tidak terpaku hanya pada nilai gitu, tidak terpaku hanya pada angka gitu. Tapi
membentuk kolaborasi aktif antara guru dan siswa, terus memperbaiki kualitas guru. Nah, sehingga mereka mempercayakan tenaga-tenaga pendidik profesional di masing-masing daerah untuk mendesain kurikulum pendidikan dan penilaian siswa. Guru bebas untuk mendesain kurikulumnya sendiri. Nah, fase ini juga membentuk jaringan antara tenaga pendidik intra dan antar sekolah. Fase ketiga yaitu menyempurnakan efisiensi dan produktivitas tingkat pendidikan dan hal-hal yang bersifat administratif. Sebuah kebijakan perlu dirancang dengan cerdas dan berkelanjutan kan. Nah, tentunya beda dengan sistem pendidikan kebanyakan negara yang mana sekolah itu diawasi ketat dari komite sekolah. Ada kurikulum standar dari atas, kemudian penilaian yang bertaruhan tinggi pada siswa, akuntabilitas berbasis tes, sehingga membuat mentalitas pendidikan seperti selalu berlomba menjadi juara. Nah, karena apa ya karena kinerja sekolah itu diatur oleh yang di atas gitu. Terus adanya kurikulum standar, ya kan? Akhirnya ya mentalitas pendidikan seperti selalu berlomba menjadi juara gitu, bukan bagaimana anak ini mengalami proses belajar, tapi bagaimana anak ini mencapai nilai yang bagus. Nah, itu salah satu kelemahan di negara-negara selain Finlandia. Kemudian Finlandia mengimplementasikan paradok Finlandia, yaitu sedikit mengajar tapi belajar lebih banyak. Nah, guru mengembangkan kerjasama bersama siswa di ruang kelas serta kolaborasi bersama sesama guru. Mereka mengedepankan kolaborasi aktif dengan siswa dengan penyampaian materi yang lebih sedikit. PR hampir nggak ada. Nah, karena ya menurut mereka penambahan PR tidak menjamin belajar jadi lebih baik gitu. Sistem yang mereka terapkan tersebut ternyata menekankan kecemasan dan stres di sekolah. Selain itu, siswa akan belajar hand-on experience. Kurikulum yang disusun oleh guru berorientasi pada eksperimen dan pencarian solusi, bukan berbasis hanya akademik. Misal pelajaran matematika dihubungkan dengan dunia nyata untuk penyelesaian masalah. Jadi ya itu tadi, nggak apa-apa ilmu yang didapat itu sedikit asalkan mereka itu paham gitu. Mereka paham betul teorinya seperti apa, kemudian penerapannya di keseharian itu seperti apa, mereka itu paham. Nah, bukan seberapa banyak ilmu yang mereka dapat, tapi seberapa bermanfaat ilmu itu dalam kehidupan. Kemudian sedikit ujian dan belajar lebih banyak. Penilaian siswa adalah hak guru. Guru yang mendesain kurikulum, yaitu kurikulum yang berbasis sekolah, yang mendesain ujian pun dengan berbagai metode untuk siswanya. Jadi disesuaikan nih ujian yang diberikan siswa itu bukan standar dari yang di atas, bukan standar dari pemerintah, bukan, tapi standar dari masing-masing siswa. Guru dapat mengukur, oh siswa ini seperti ini, ujiannya seperti ini, siswa ini seperti itu, ujiannya seperti itu, dengan metode-metode yang berbeda. Tidak ada ujian tiap naik jenjang, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan siswa tiap semester. Bukan nilai yang dicari, tapi pengembangan anak ini udah seberapa jauh gitu dari semester sebelumnya. Bukan berarti tidak ada tes sama sekali. Satu-satunya tes standar nasional adalah tes matrikulasi ketika akan masuk universitas. Nah, tadi kembali lagi ke prinsip pendidikan Finlandia yang berbasis kepercayaan dan tanggung jawab. Percaya pada guru, percaya pula pada kemampuan murid. Kemudian bagi Finlandia, sekolah seharusnya tempat yang menyenangkan yang bertujuan mendidik orang-orang muda, mewujudkan diri dan membangun manusia seutuhnya, memotivasi diri untuk pendidikan lebih lanjut dan belajar sepanjang hayat, di mana orang-orang muda inilah yang akan melanjutkan estafet di negara Finlandia.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.